Kebayang gak sih kalau manusia di bumi gak punya gravitasi? Sutradara Marco Bonfanti mewujudkan imajinasi kalian dengan film yang dibuatnya berjudul The Man Without Gravity yang rilis pada tahun 2019. Sebelum kita bahas filmnya lebih lanjut, jangan lupa subscribe channel ini agar kalian gak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Di tengah hujan petir yang deras, dua orang wanita berada dalam mobil dengan raut wajah yang cemas. Mereka adalah ibu dan anak bernama Natalia dan Alina. Natalia tampak kesakitan, dia akan melahirkan dan bergegas menuju rumah sakit. Sesampainya di sana, rumah sakit sepi. Hanya ada satu orang dokter jaga malam itu. Dokter segera membawanya ke ruang persalinan. Setelah melewati rasa sakit yang teramat, akhirnya bayi itu pun lahir. Namun aneh, dia tidak menangis seperti bayi lainnya. Dan yang lebih tidak masuk akalnya lagi, dia terbang dengan tali pusar yang masih tergantung di tubuhnya. Natalia mengira dia seorang malaikat yang bisa terbang. Sesampainya di rumah, Alina bertanya kepada anaknya, siapa ayah dari bayi itu. Tapi Natalia tidak memberitahunya. Suatu hari Alina tidak melihat cucunya di pelukan Natalia. Ternyata bayi laki-laki itu sudah melayang di atap rumah sambil tertidur. Natalia menamai anaknya Oscar. Tetangga sekitar rumah mereka menjenguk Natalia yang baru saja melahirkan. Mereka juga melihat bayi tampan itu. Dia tidak melayang. Seseorang ingin mencoba menggendongnya, tapi Alina tidak mengizinkan. Ternyata Natalia memasang sabuk ayahnya untuk menjadi pemberat agar bayinya tidak melayang. Natalia dan Alina membuat kamar khusus untuk Oscar. Mereka memasang semua barang-barang di langit kamar. Beberapa tahun berlalu, Oscar telah menjadi anak laki-laki yang tampan. Ibunya membuatkan jaket pemberat agar Oscar bisa berjalan di lantai seperti orang normal. Di usianya dia harus pergi ke sekolah. Setelah menunjukkan kepada Alina, dia tidak setuju kalau Oscar pergi ke sekolah. Sebagai gantinya, Alina akan mengajarinya pelajaran sekolah di rumah. Karena sangat penasaran, Oscar pergi melihat jendela. Ibu dan neneknya sangat ketakutan. Untungnya dia baik-baik saja. Karena kejadian itu, Alina menutup semua jendela agar tidak bisa dibuka oleh Oscar. Namun Natalia terus meyakinkan ibunya kalau Oscar akan baik-baik saja jika keluar bersamanya. Malam itu mereka pergi berjalan-jalan untuk pertama kalinya. Natalia menyuruh Oscar untuk tidak berbicara kepada siapapun tentang kemampuan terbangnya. Mereka terus belajar berjalan di lantai. Semakin hari kemampuan berjalannya semakin lancar. Natalia makin sering membawa Oscar berjalan-jalan keluar. Semua orang memperhatikan mereka. Ketika ibunya sedang berbelanja, Oscar menunggu di luar. Tidak sengaja dia menabrak seorang gadis kecil. Gadis itu marah dan sebagai gantinya dia meminta Oscar untuk membawakan barang-barangnya. Nama gadis itu Agatha. Mereka mengobrol sepanjang jalan. Oscar tidak biasa berjalan terlalu jauh. Dia kelelahan. Dan ditambah 2 beban botol minum di tangannya. Oscar membuang pemberat di jaketnya karena dia pikir sudah ada 2 botol minum ini. Saat sampai di rumahnya, gadis itu meminta botol minumnya. Oscar menolaknya karena dia tahu kalau dia melepaskannya, dia akan terbang, mungkin sampai ke angkasa. Agatha berhasil merebutnya dan tentu saja Oscar melayang. Untungnya ada platform rumah yang menahannya. Agatha yang melihatnya terkagum-kagum. Dia memeluknya agar tidak terbang lagi. Dia juga memberikan tas miliknya untuk menjadi pemberat. Natalia sangat khawatir karena dia tidak bisa menemukan Oscar. Saat malam, Oscar pulang sendiri ke rumahnya dengan selamat. Kini Oscar dan Agatha menjadi teman dekat. Agatha sering berkunjung ke rumahnya untuk bermain. Pagi itu Agatha bersama neneknya. Oscar memakai kostum malaikat dan mereka pergi bermain. Natalia dan neneknya Agatha sedikit mengobrol. Dia mengatakan Agatha menyukai Oscar karena dia bisa terbang. Natalia kaget karena Agatha mengetahuinya. Mulai hari itu Agatha tidak diizinkan bermain dengan Oscar berapa kali pun dia berkunjung. Oscar melihat Agatha yang pulang dengan sedih.
Agatha datang lagi ke rumah Oscar bersama neneknya. Kali ini Natalia beralasan kalau Oscar sedang mengerjakan PR. Saat perjalanan pulang, Agatha mengatakan kepada neneknya kalau Oscar tidak sekolah, kenapa dia bisa mengerjakan PR. Polisi mengunjungi rumah Natalia. Mereka mendapat kabar kalau ada satu anak yang sudah cukup usia untuk sekolah, tapi dia tidak sekolah. Mereka menanyakan hal itu. Natalia dan Alina tidak ingin ada masalah. Mereka berjanji akan menyekolahkan Oscar. Pagi harinya mereka pergi ke sekolah, namun saat sampai di ruang kelas, Natalia melihat tas-tas yang tergantung di luar. Semua siswa harus menggantung tas dan jaketnya sebelum masuk kelas. Tentu saja Oscar tidak bisa melakukan itu. Mereka kembali ke dalam mobil. Scene berganti ke seorang pria dewasa yang mengetuk pintu sebuah rumah. Dia adalah Oscar dewasa. Terlihat foto neneknya di dinding yang menandakan dia telah meninggal. Mereka pindah ke desa untuk menghindari para polisi itu. Oscar masih mengenakan ransel pink pemberian Agatha untuk pemberatnya. Kesehariannya hanya membaca buku. Kadang dia menjemput ibunya yang bekerja di dapur sebuah bar sambil melihat wanita penjaga bar. Dia juga mengajari temannya Andrea untuk membaca. Suatu malam dalam keadaan mabuk, Oscar menonton acara televisi tentang pencarian bakat. Dia mencatat kontak yang tertera di sana. Salju sedang turun dengan lebat saat Oscar menyelinap keluar. Sebelum pergi, dia meninggalkan pesan untuk ibunya kalau dia akan segera menelpon. Singkat cerita, Oscar telah mengikuti acara televisi itu, dan dia terpilih untuk tampil. Sementara di rumah, Natalia mendapat telepon dari Andrea kalau Oscar sedang berada di TV. Ibunya terbengong-bengong melihat Oscar menunjukkan jati dirinya. Di hotel tempat dia menginap, Oscar mendapat telepon dari seorang pria yang ingin menemuinya. Namanya David. Dia menawarkan untuk menjadi manajer Oscar dengan imbalan 10% dari penghasilannya selama menjalankan pertunjukan televisi. David juga menyarankan nama panggung yang bagus untuk Oscar, yaitu Pria Tanpa Gravitasi. Dia menyuruh Oscar menandatangani kontrak di antara mereka. David membelikan rumah untuk Oscar dari penghasilannya. Oscar mulai sibuk dengan pertunjukan-pertunjukannya. Dia menelpon ibunya dan memberitahu kalau dia ada di surat kabar. Dia sekarang terkenal. Saat ibunya menelpon, dia bahkan tidak mengangkatnya. Kali ini dia akan tampil untuk siaran dunia. Dia menulis sedikit pidato, namun David tidak menyetujuinya. Dia membuang kertas yang telah ditulisnya. Akhirnya, seperti biasa, dia hanya menunjukkan atraksi terbangnya. Oscar mulai bosan dengan rutinitasnya. Natalia melihat berita di TV yang memberitakan tentang Oscar. Tentang kisah masa kecilnya yang dibuat-buat. Mereka juga membuat patung Oscar kecil dan mengatakan kalau ibunya kejam dan sangat posesif. Oscar yang melihat berita itu kesal lalu memarahi David. David bilang di bidang ini semua itu wajar, hanya untuk menarik perhatian warga. David menghiburnya dengan mempertemukan Oscar dengan penulis-penulis buku terkenal yang akan menulis buku tentang Oscar. Namun saat Oscar menunjukkan tulisannya yang menceritakan kisahnya, mereka menolak. Mereka akan menulis semau mereka sesuai dengan yang orang sukai, meskipun tidak sama dengan kisah aslinya. Oscar pergi meninggalkan mereka. Dia tidak suka hal seperti itu karena semua itu bohong. Suatu hari Natalia datang mengunjungi Oscar di rumah barunya. Di sana sedang diadakan pesta. David mempertemukan Natalia dan Oscar. Mereka mengobrol berdua. Ibunya membawakan koleksi tulisan-tulisannya di rumah untuk disimpan di rumah barunya. Ibunya hadir saat pertunjukan, namun saat pengikat terlepas, Oscar memegang sesuatu agar tidak terbang yang membuat para penonton kecewa. Oscar mengamuk dan mengucapkan kata-kata kasar. Dia dimarahi David. Dia bilang dia muak dengan kehidupan yang seperti ini. Tentu saja David menentangnya. Dia tidak bisa pergi begitu saja. Oscar menyuruh David untuk mengumumkan kematiannya agar dia bisa terlepas dari semua ini. Sebuah acara televisi benar-benar menyiarkannya.
Ibunya kembali ke desa. Beberapa reporter datang untuk meminta penjelasan, hingga terlihat foto Natalia di dinding yang menandakan dia telah meninggal. Scene memperlihatkan seorang pria di kursi roda. Dia adalah Oscar yang memakai identitas palsu bernama Deski. Dia bekerja sebagai resepsionis hotel. Teman-temannya sangat baik. Mereka memberikan hadiah Natal kepada Oscar. Dia melihat kunci-kunci kamar yang tergantung. Hanya ada satu kunci yang kosong. Saat semua orang pergi, Oscar akan berjalan seperti biasa. Oscar mengecek kamar itu untuk memastikan dia baik-baik saja. Seorang wanita membuka pintu. Dia terkejut melihat ransel yang dikenakannya. Wanita itu mengejarnya dan mengatakan kalau dia adalah Agatha, teman masa kecilnya. Mereka pergi dan makan bersama, menghabiskan waktu dan menari. Agatha kini menjadi wanita penghibur, tapi itu tidak masalah bagi Oscar. Mereka bahkan semakin dekat. Suatu hari Oscar mengirimkan uang kepada David. Kini dia telah bangkrut. Oscar mengingat jasa-jasanya dulu. Agatha membelikan tas baru untuk Oscar. Dia bilang tas merah muda itu sudah sangat jelek. Oscar juga memberikan hadiah untuk Agatha, sebuah cincin yang indah. Dan mereka pun tidur bersama di kamar. Setelah hari itu, Agatha masih menerima tamu ke kamarnya. Oscar memberinya setangkai bunga, namun Agatha tidak menerimanya. Mereka bertengkar. Agatha mengatakan, "Aku tidak ingin miskin lagi. Orang seperti kita tidak mungkin bersama." Oscar pergi mengunjungi rumah lamanya. Dia seperti mendengar suara-suara ibu dan neneknya. Agatha merasa menyesal dan mendatangi Oscar. Beberapa tahun berlalu, pintu rumahnya terbuka. Terlihat Oscar berjalan keluar. Disusul Agatha yang perutnya kini tengah membesar. Oscar bekerja sebagai pembersih jendela gedung. Dengan kemampuan terbangnya itu sangat membantu. Nah, jadi itu dia filmnya. Kalau menurut aku yang pecinta action fantasi, filmnya itu kurang greget ya. Alurnya juga lambat, tapi kembali lagi ke selera masing-masing kan. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian suka channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan konten-konten menarik lainnya di channel ini. See you next time.